Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Jessica Agnesa Pernita, saya kelas 12 MIPA 4, nomor absen 14. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, apa sih demokrasi terpimpin itu? Nah, demokrasi terpimpin itu adalah sebuah periode politik yang bermula pada tahun 1959 sampai 1965 di Indonesia, yang dapat dilihat dengan memuncaknya posisi Presiden Soekarno yang didukung oleh TNI dan PKI dalam menggerakkan politik nasional. Kemudian lanjut ke ciri-ciri masa demokrasi terpimpin. Seperti kita lihat pada slide, yang pertama, pemerintah otoritarian, yaitu memuncaknya kekuasaan presiden atas negara. Terus yang kedua, ada dukungan kuat dari unsur militer yang menjadi kekuatan politik baru. Demikian seterusnya. Dapat dilihat pada slide. Nah, yang pertama ada perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, perkembangan tersebut diawali dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Adapun alasan dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1999 ini, yang pertama karena kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan UUDS 1950. Sehingga dengan kegagalan konstituante ini mengakibatkan jurang kehancuran bagi Indonesia karena tidak mempunyai pijakan hukum. Kemudian alasan yang kedua, adapun situasi politik yang kacau dan semakin buruk pada saat itu. Kemudian yang ketiga, terjadi sejumlah pemberontakan di dalam negeri. Dan yang terakhir, adanya konflik antar partai. Nah, selain adanya alasan dekret presiden ini, adapun tujuan dari dikeluarkannya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959, yakni untuk menyelamatkan negara dan menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu. Nah, adapun juga isi dari dekret presiden ini, yang pertama adanya pembubaran konstituante. Kemudian yang kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan yang terakhir, adanya pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selain itu, adapun dampak dari dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959 ini. Nah, ada dampak positifnya. Yang pertama, yaitu menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Kemudian yang kedua, memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. Kemudian yang ketiga, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS, dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi parlementer tertunda pembentukannya. Kemudian adapun dampak negatif dari dikeluarkannya dekret presiden ini. Yang pertama, memberi kekuasaan yang besar pada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya. Kemudian yang kedua, memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Selanjutnya ada pembebasan Irian Barat. Adapun latar belakang pembebasan Irian Barat, yaitu pengembalian Irian Barat ini sudah menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu 1 tahun setelah penandatanganan Konferensi Meja Bundar. Salah satu isi perjanjian konferensi Meja Bundar ini adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan tersebut. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Selanjutnya, diawali dengan perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan ini yang pertama diawali dengan perjuangan dengan Belanda. Usaha pengembalian Irian Barat melalui perundingan dengan pihak Belanda sudah dilakukan sejak masa Kabinet Nasir dan kabinet-kabinet berikutnya. Namun, Belanda tetap bersikeras menguasai Irian Barat. Bahkan secara sepihak, Belanda memasukkan Irian Barat ke wilayah Belanda pada bulan Agustus tahun 1952. Nah,
Adapun perjuangan diplomasi yang kedua itu adalah perjuangan melalui PBB. Upaya yang pernah dilakukan pihak Indonesia melalui forum PBB antara lain yang pertama, berusaha memasukkan Irian Barat setiap tahun ke dalam agenda sidang Dewan Keamanan maupun sidang umum PBB. Namun itu digagalkan oleh Belanda. Kemudian yang kedua, menyampaikan masalah Irian Barat melalui pidato Presiden Soekarno dalam sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Baru. Kemudian yang ketiga, membawa masalah Irian Barat dalam agenda KAA atau Konferensi Asia Afrika. Kemudian perjuangan diplomasi yang ketiga yaitu pembentukan Provinsi Irian Barat. Nah, bertepatan dengan HUT RI yang ke-11 yaitu 17 Agustus tahun 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo membentuk pemerintahan sementara Provinsi Irian Barat yang beribu kota di Soasio. Nah, wilayahnya itu adalah wilayah Irian Barat yang diduduki oleh Belanda, yaitu daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Nah, gubernur pertamanya adalah Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah, dan dilantik tanggal 23 September 1956. Kemudian yang keempat ada pembubaran Uni Indonesia Belanda. Pembatalan sepihak Uni Indonesia Belanda ini oleh pemerintahan RI dilakukan pada tahun 1954 dan pembatalan hasil KMB tanggal 3 Mei 1956. Tanggal 18 November 1957 dilangsungkanlah rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta yang kemudian ditindaklanjuti dengan yang pertama, pemogokan total oleh buruh perusahaan Belanda. Yang kedua ada melarang semua peredaran media dan film yang berbahasa Belanda. Yang ketiga melarang pesawat Belanda mendarat dan terbang di atas wilayah Republik Indonesia. Yang keempat ada menutup kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. Dan yang terakhir ada nasionalisasi berbagai aset dan perusahaan Belanda di Indonesia. Kemudian yang kelima ada pemutusan hubungan diplomatik. Dalam rangka pemutusan diplomatik dengan Belanda, pada tanggal 10 Februari 1958, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Pemutusan hubungan diplomatik ini dengan Belanda secara resmi dilakukan dalam pidato presiden yang berjudul Jalan Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun dari Langit, atau biasa disingkat dengan JAREK, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1960. Nah, selanjutnya ada perjuangan dengan konfrontasi militer. Yang pertama diawali dengan adanya Trikora atau Trikomando Rakyat. Karena perjuangan melalui politik dan ekonomi untuk memaksa Belanda tidak berhasil, maka pemerintah Indonesia melancarkan jalan militer. Namun bulan April 1961, Belanda malah membentuk Dewan Papua bagi rakyat Irian Barat, yang lalu diikuti oleh pernyataan Belanda dalam sidang Majelis Umum PBB pada bulan September 1961 yang mengumumkan berdirinya negara Papua. Nah, menanggapi tindakan tersebut, pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora atau Trikomando Rakyat di Yogyakarta. Selanjutnya ke perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adanya pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau biasa disingkat dengan Bapernas. Nah, tugas dari dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh Muhammad Yamin. Kemudian yang kedua adanya penurunan nilai uang atau biasa disebut dengan devaluasi. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang yang rupiahnya 1.000 dan 500 menjadi 100 rupiah dan 50 rupiah. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah 25.000 rupiah. Adapun tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara.
Kemudian selanjutnya ada Deklarasi Ekonomi atau biasa disebut dengan DEKON. Nah, pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi atau DEKON di Jakarta. Tujuan utama dari DEKON ini adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme. Untuk mencapai kemajuan Soekarno menunda pelaksanaan DEKON ini dengan alasan karena sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Kemudian ada kebijakan lain pemerintah. Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan pada tanggal 17 April 1964 mengenai adanya yang pertama, Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau bisa disingkat dengan KOTOE, yaitu tujuannya dibentuk KOTOE ini untuk mengatur perekonomian negara. Kemudian yang kedua, dibentuknya Kesatuan Operasi atau biasa disingkat dengan KESOP. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan sektor perdagangan. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.